Indonesia adalah negara berkembang. Itu merupakan sebuah pernyataan yang telah dikenalkan pada kita sejak kita masih kecil. Namun, ketika kita beranjak dewasa, pasti ada saja yang terbesit, apakah Indonesia benar-benar berkembang dan kenapa Indonesia terus saja berkembang? Ada sebuah cara yang bisa kita gunakan untuk mengetahui hal ini secara pasti. Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Hasanah, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga dengan program studi manajemen bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan ini sebuah topik yang dominan terhadap pelaksanaan perekonomian di negara kita. Apa itu? Yaitu tentang pendapatan nasional, meliputi dari pengertiannya, kemudian manfaatnya, dan metode penghitungan pendapatan nasional, kemudian demonstrasi perhitungannya bagaimana. Oke? Ekonomi begitu erat sekali dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tumbuh kembangnya suatu negara diukur dari pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, pertumbuhan ekonominya diukur dari pendapatan nasional dari negara tersebut. Maka tak heran jika ekonomi memiliki peran penting dan menjadi pondasi dalam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekarang kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari pendapatan nasional. Jika kita telaah satu persatu, pendapatan nasional dimulai dari kata pendapatan dan nasional. Pendapatan adalah jumlah atau besarnya uang yang akan diterima. Sedangkan nasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Oke. Pendapatan nasional menjadi isu yang harus selalu diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana tidak? Pendapatan nasional menjadi indikator bahkan tolak ukur bagi pemerintah apakah pemerintah tersebut berhasil dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang makmur dalam suatu negara. Oke, kemudian ke manfaatnya. Yang pertama adalah mengetahui sekaligus mempelajari struktur perekonomian. Jadi, apabila pendapatan nasional di periode tertentu mengalami penurunan dari periode sebelumnya, maka pemerintah harus mampu menilai dan mengevaluasi apa sih sebenarnya faktor penyebab penurunannya pendapatan nasional di suatu negara tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila mengalami peningkatan, apabila pendapatan tersebut mengalami peningkatan, pemerintah juga harus mengevaluasi, mempelajari juga apa saja faktor yang bisa meningkatkan pendapatan tersebut, sehingga bisa terus diterapkan ataupun malah ditingkatkan supaya bisa pendapatannya lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua adalah mengetahui perkembangan dan pertumbuhan perekonomian dalam negara dari tahun ke tahun. Jadi dengan adanya perhitungan pendapatan nasional, jadi pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara tersebut bisa diketahui gitu setelah kita melakukan perhitungan pendapatan nasional. Jadi biasanya kalau negara berkembang, perekonomiannya masih fluktuatif atau kadang naik, kadang turun. Jadi pendapatan nasional sangat berperan penting di situ gitu. Jadi supaya bisa mengetahui apakah perekonomian tersebut bisa berjalan dengan lancar atau tidak dalam negara tersebut. Yang ketiga, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan perekonomian antar daerah. Kemudian sebagai perbandingan kemajuan ekonomi antar negara dari waktu ke waktu. Jadi dengan adanya pendapatan nasional, perhitungan pendapatan nasional, kita tahu nih antara negara perkembangan perekonomiannya itu seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, sebagai sumber informasi dan pedoman untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Jadi pemerintah itu bisa menjadikan pendapatan nasional, perhitungan pendapatan nasional menjadi suatu pedoman dalam pengambilan kebijakan. Bagaimana selanjutnya strategi yang digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan gitu. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, sebagai perbandingan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Jadi kalau suatu negara udah makmur dan sejahtera bisa dilihat dari perhitungan pendapatan nasional yang mereka peroleh. Kemudian
Yang terakhir, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Itulah manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Dan yang kemudian adalah konsep pendapatan nasional. Sebelum kita ke perhitungannya melalui metode pendekatan, kita juga harus tahu nih konsep dari pendapatan nasional itu seperti apa. Yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product. Nah, ini merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di dalam negara tersebut, baik penduduk asli maupun WNA atau warga negara asing yang berada dalam negara tersebut. Jadi pendapatan antara warga negara asli dalam negara tersebut dan WNA yang tinggal di negara tersebut diperhitungkan, dijumlahkan, itulah yang dinamakan dengan GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua adalah GNP, Gross National Product. Nah, ini nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat dalam negara tersebut ditambah dengan warga negara masyarakat tersebut yang bekerja di luar negeri, yang tinggal di luar negeri. Jadi pendapatannya dihitung antara warga negara yang di negara tersebut dan juga warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Dijumlahkan, maka itu disebut Gross National Product gitu. Nah, jadi WNA yang berada di negara tersebut tidak dihitung, warga negara asing yang tinggal di negara tersebut tidak dihitung. Jadi cuma warga negaranya saja gitu, baik yang di luar, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri gitu. Nah, rumusnya GNP ini adalah GDP dikurang dengan pendapatan neto luar negeri. Pendapatan neto luar negeri ini apa sih? Nah, jadi pendapatan neto luar negeri ini adalah selisih antara penghasilan orang asing dengan penghasilan orang negara tersebut yang berada di luar negeri. Jadi penghasilan warga asing dikurang dari warga negara tersebut yang berada di negara luar gitu. Kemudian yang ketiga ada NNP atau Net National Product. Nah, ini merupakan produk bersih nasional yang rumusnya GNP kemudian dikurangi dengan penyusutan modal. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, NNI atau Net National Income. Nah, ini adalah pendapatan nasional bersih yang merupakan NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, itu merupakan NNI atau Net National Income. Yang selanjutnya yang kelima adalah PI atau Personal Income. Atau di Indonesia kan ini adalah pendapatan perseorangan gitu. Jadi pendapatan perseorangan ini adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Besarnya PI adalah NI dikurang dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba tidak dibagikan, dan ditambah dengan transfer payment pemerintah. Oke? Selanjutnya yang keenam adalah DI atau Disposable Income. Ini merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Nah, jadi besarnya DI ini, PI dikurang dengan pajak langsung, atau personal income dikurang dengan pajak langsung. Oke, selanjutnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, dibagi dengan jumlah penduduk, maka diperoleh pendapatan per kapitanya berapa. Gitu. Nah, jadi kalau pendapatan nasionalnya ini bisa kita pakai GDP atau kita pakai GNP atau apapun yang menjadi konsep, tergantung dari konsep apa yang kita gunakan gitu. Selanjutnya ke metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi metode perhitungan pendapatan nasional ini berguna untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dari sumber daya manusianya dan juga agar mengetahui produktivitas dari negara tersebut. Gitu. Jadi ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, kemudian pendekatan pengeluaran, dan ketiga pendekatan pendapatan atau pemasukan. Gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pendapatan atau pemasukan. Gitu. Oke. Pendekatan pendapatan itu adalah menghitung suatu penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Nah, kita telah tahu bahwa faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat adalah skill. Nah, dari keempat faktor produksi tersebut ada balas jasanya gitu. Nah, balas jasanya adalah yang pertama,
tenaga kerja akan dibalas dengan upah atau wage, gaji gitu. Yang kedua, pemilik modal akan mendapatkan interest atau upah modal atau bunga modal, atau bunga modal. Yang ketiga adalah pemilik suatu perusahaan atau skill akan memperoleh profit atau laba atau keuntungan. Nah, yang keempat, pemilik tanah balas jasanya adalah sewa, uang sewa. Jadi keempat faktor produksi tersebut memiliki balas jasanya masing-masing. Oke. Nah, jadi untuk pendekatan pendapatan ini kita menggunakan rumus Y sama dengan W ditambah I ditambah P ditambah R. Yang mana W itu adalah wage atau upah, kemudian I adalah interest atau bunga modal, kemudian P adalah profit atau keuntungan atau laba. Kemudian yang R adalah rent atau uang sewa. Oke, kita masuk ke contoh soalnya pendekatan pendapatan. Contoh soalnya nih ya, soalnya data-data perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut. Gitu. Uang sewa dalam negara tersebut sebesar 400 juta. Kemudian upah per individunya 300 juta. Terus profit pengusaha atau laba yang diterima oleh pengusaha tersebut sebesar 450 juta. Kemudian ekspor luar negeri sebesar 650 juta. Kemudian bunga pemilik modal 350 juta. Kemudian impor luar negeri sebesar 230 juta. Nah, berapakah jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan? Diketahui rentnya atau uang sewanya 400 juta. Kemudian wage-nya atau upah 300 juta. Kemudian interest atau bunga modalnya 350 juta. Terus profit atau laba yang diterima 450 juta. Kemudian di sini ada ekspor dan impor. Ekspornya 650 juta, kemudian impornya 230 juta. Nah, kalau untuk pendekatan pendapatan, kita tidak menggunakan ekspor dan impor. Jadi nilai ekspor dan impor tidak kita gunakan, kita hanya gunakan rent, wage, interest, sama profit. 4 ini aja yang kita gunakan untuk menghitung pendekatan pendapatan. Oke? Jadi nilainya bagaimana? Ya kita tidak menghitung. Ekspor dan impor kita tidak pakai. Oke, jadi kita hitung. Masukkan rumusnya. Y sama dengan W ditambah I ditambah P ditambah R. Nah, wage-nya berapa, interest-nya berapa, kemudian profit-nya berapa, rent-nya berapa, kita tambahkan. Kemudian wage-nya 300 ditambah 350 juta, ditambah 400 juta, kemudian 450 juta. Nah, hasilnya adalah 1.500.000.000 juta. Nah, ini merupakan pendapatan nasional di negara tersebut setelah melakukan perhitungan dengan metode pendekatan pendapatan. Oke, itu adalah pembahasan tentang pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Nah, jadi perekonomian ini kaitannya erat dengan pendapatan nasional. Jadi pengukuran kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat dalam negara itu dihitung atau diukur dari pendapatan nasional dari negara tersebut. Gitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan materi yang saya sampaikan kurang bisa diterima saya mohon maaf. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.